अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाखें। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini, Minsai akan menceritakan alur cerita film Super Nanny, film tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Rekha sebagai Bharti Bhatia, Ranbir Kapoor sebagai R.K. Bhatia, Sarman Joshi sebagai Manohar Mehra atau biasa dipanggil Man. Film Super Nanny adalah sebuah film drama India yang dirilis pada tanggal 13 Oktober tahun 2014. Film Super Nanny menceritakan tentang seorang wanita bernama Bharti yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. Bharti melayani keluarganya selama 24 jam non-stop. Tetapi keluarganya, baik itu suami, anak, serta menantunya, tidak pernah menghargai apa yang telah Bharti lakukan. Keluarga Bharti justru terus-menerus menghina dan merendahkan Bharti. Sampai akhirnya Bharti ingin balas dendam dan hidupnya berubah 180 derajat. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Manohar Mehra atau biasa dipanggil Man melakukan panggilan video untuk mewawancarai beberapa orang untuk pekerjaan. Man memberi mereka deskripsi pekerjaan dan beberapa orang bertanya berapa gaji untuk pekerjaan tersebut. अच्छा इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी? कुछ नहीं. Man menjawab tidak ada gaji dan pekerjaan 7 hari penuh selama seminggu, 360 hari kerja, tidak ada istirahat dan tidak ada cuti. Semua orang yang tergabung di dalam panggilan video terkejut mendengar deskripsi pekerjaan yang disebutkan oleh Man. Orang-orang yang bergabung dalam panggilan video bertanya jenis pekerjaan apa yang tidak dibayar dan tidak ada habisnya bekerja selama sepanjang tahun. Man menjawab dengan mengatakan ada banyak orang yang melakukan pekerjaan ini tanpa bayaran apapun dan tanpa istirahat kerja sepanjang tahun. Orang itu adalah ibu. कौन है ये लोग? Mom. Mendengar apa yang dikatakan oleh Man, semua orang yang tergabung dalam panggilan video menjadi sedih. Mereka semua memuji ibu mereka dan setuju bahwa ibu adalah orang yang melakukan pekerjaan tanpa henti dan itu juga secara gratis. Man pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibu Man sangat bangga kepada Man karena telah membuat sebuah film pendek yang menusuk hati. Kemudian ibu Man mulai menceritakan tentang ibunya, yaitu nenek Man yang telah mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. और आज भी वो होती है तो अपनी फैमिली के लिए. Bharti Bhatia adalah istri dari R.K. Bhatia, seorang pengusaha sukses. Setiap hari, Bharti berdiam diri di rumah tidak melakukan apa-apa selain bekerja dan menjaga keluarga. Bharti selalu bermimpi keluarganya hidup bahagia dan damai. Bharti memiliki 3 orang anak. Yang pertama yaitu ibu Man, yang kedua bernama Suketu. Suketu sangat tertarik kepada bisnis saham. Suketu telah menikah dengan seorang wanita bernama Asta. Menantu Bharti yaitu Asta sangat ingin menjadi seorang aktris dan bermain film dengan Shah Rukh Khan. Suketu dan Asta memiliki seorang anak yang masih bayi dan setiap harinya anak Suketu dan Asta diurus oleh Bharti. Anak ketiga Bharti bernama Gargi. Usia Gargi sudah 27 tahun tetapi Gargi belum menikah. Bharti sangat ingin Gargi segera menikah tetapi Gargi tidak tertarik untuk menikah. Bharti telah berkali-kali mencarikan calon suami untuk Gargi, tetapi Gargi selalu menolak. Anak pertama Bharti yaitu ibu Man tinggal di luar negeri karena suaminya tinggal di luar negeri. Setiap saat, siang dan malam, Bharti selalu berdoa di depan dewa untuk kebaikan dan kesuksesan anak serta suaminya. Suami Bharti yaitu R.K. Bhatia, anak Bharti Suketu dan Gargi, serta menantu Bharti yaitu Asta, memperlakukan Bharti seperti pembantu di rumahnya sendiri. Mereka menganggap Bharti tidak penting dan selalu mengejek Bharti setiap saat.
Padahal Barti selalu melayani mereka dengan kasih sayang dan sepenuh hati. Keluarga Barti menganggap Barti terlalu ikut campur urusan mereka. तुम उसकी जिंदगी में क्यों दखल देती हो? Barti sangat senang karena suaminya mendapat penghargaan. Barti mencarikan jimat keberuntungan untuk Suketu supaya Suketu sukses dalam usahanya. Barti juga mencarikan pekerjaan supaya Asta bisa berakting dalam film. Tetapi semua usaha Barti tidak dihargai oleh keluarganya. Keluarga Barti marah pada Barti saat mereka akan makan malam. Keluarga Barti menolak untuk makan, sehingga Barti menyuruh pembantu rumah yang bernama Ratna mengantarkan makan malam di kamar anak-anaknya. रत्ना वो अपने अपने कमरे में पहुंचा देना। Satu-satunya orang yang menghargai Barti dan mengetahui perasaan Barti di rumah adalah Ratna. Ratna menghargai dan melihat apa yang dilakukan Barti untuk keluarganya. Ratna berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk melakukan kebaikan untuk Barti, karena Barti selalu dihina oleh keluarganya. उसकी जिंदगी से अंधकार को दूर कर देवा। RK Bhatia, suami Barti, mempunyai seorang teman wanita bernama Chandni. RK Bhatia terlihat begitu dekat dan begitu mesra dengan Chandni, dan Chandni sudah terbiasa keluar masuk rumah RK Bhatia. Ratna memberitahu Barti bahwa RK Bhatia dan Chandni ada main di belakang Barti, tetapi Barti selalu berpikir positif dengan mengatakan bahwa Chandni hanya rekan kerja suaminya, tidak lebih. दोनों साथ में काम करते हैं, ये दोस्त हैं उनके। Man mencapai Mumbai dan di jalanan Man mengambil bagian dalam sebuah perayaan. Man tiba di rumah neneknya. Man memakai topeng dan mengetuk pintu. Ratna membuka pintu dan Man mengejarnya sehingga Ratna ketakutan dan berteriak. क्या हुआ रत्ना, क्यों चिल्ला रही है? Barti keluar dan melihat saat Ratna dikejar oleh pria bertopeng. Barti langsung teringat masa kecil Man saat Man bermain dengan Barti di masa kecil. Barti sangat senang Man datang mengunjunginya setelah sekian lama. RK Bhatia, Suketu, Asta, dan Gargi juga senang mengetahui Man datang. Keesokan harinya Barti pergi ke kuil bersama dengan Man. Di kuil, Man melihat seorang gadis menari bernama Ria. Man memotret Ria saat sedang menari dan membuat Ria marah. Lalu Barti datang di antara mereka. Ternyata Ria adalah tetangga Barti. Barti menyuruh Ria untuk mengajak Man berkeliling kota, dan dengan senang hati Ria menerima permintaan Barti. Keesokan harinya, Ria dan Man bertemu. Ria menceritakan kalau dirinya adalah seorang yatim piatu, karena kedua orang tua Ria telah meninggal sejak Ria kecil. Ria diurus oleh bibinya, tetapi bibi Ria terlalu sibuk mencari uang, sehingga Barti yang telah mengurus Ria. जब जब भारती आंटी ने प्यार से सर पे हाथ फेरा, Man mulai mengetahui bahwa paman dan bibinya serta kakeknya memperlakukan neneknya seperti seorang pembantu. Suatu hari, Ratna memberitahu Barti bahwa ada rentenir yang mencari Suketu. Mendengar itu, Suketu ketakutan dan meminta Barti untuk menemui rentenir, serta mengatakan bahwa Suketu tidak ada di rumah. Barti tidak pernah berbohong, tetapi Suketu memaksa Barti untuk berbohong. Barti menemui rentenir. Saat Barti melihat salah satu tangan rentenir terluka, Barti menyuruh Ratna untuk mengambil P3K. Lalu Barti mengobati luka di tangan rentenir. Tidak hanya itu, Barti juga memberi mereka makan. Rentenir yang tidak pernah diperlakukan baik merasa bersyukur. Lalu Barti menawarkan gelang emas miliknya untuk membayar utang Suketu, tetapi rentenir menolak karena kebaikan Barti. Setelah rentenir pergi, Suketu memarahi Barti karena menawarkan gelang dan makanan kepada rentenir, bukannya mengusir mereka. मॉम, क्या जरूरत थी उसे नाश्ता कराने की? और क्या जरूरत थी ये कंगन उतार कर? Man yang melihat Suketu memarahi Barti, membentak Suketu, dan mengatakan jika Barti tidak berperilaku baik kepada rentenir, mungkin Suketu sudah habis dipukuli oleh rentenir. Barti kembali mencarikan lelaki untuk Gargi, tetapi kali ini Gargi mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang menjalin sebuah hubungan. Barti sangat senang bahwa Gargi menjalin hubungan. Barti menyuruh Gargi membawa kekasihnya ke rumah. Kekasih Gargi bernama Samir, dan ternyata Samir telah memiliki istri dan 2 orang anak. Samir akan menceraikan istrinya untuk menikah dengan Gargi.
Man dan Bharti yang mendengar itu terkejut. Bharti bertanya, bagaimana jika istri Samir tidak menceraikan Samir? Lalu Gargi menjawab bahwa dirinya dan Samir akan hidup bersama tanpa menikah. Bharti melarang hal tersebut karena itu adalah dosa, tetapi RK justru memarahi Bharti dan menyuruh Bharti diam karena tempat Bharti ada di dapur. तुम किचन में जाओ और खाने की तैयारी करो। RK juga menyuruh Bharti menyerahkan keputusan di tangan Gargi. Lalu Man memaksa Bharti untuk menghadiri acara penghargaan karena suami Bharti, yaitu RK Bhatia, mendapat penghargaan. Bharti menolak pergi karena selama ini Bharti tidak pernah menghadiri penghargaan tersebut. Man mengatakan Bharti tidak ingin pergi atau tidak ada yang pernah membawa Bharti ke acara tersebut. Akhirnya Bharti pergi ke acara penghargaan. Saat RK berdiri di atas panggung, RK mengucapkan terima kasih kepada wanita yang selama ini telah berjasa di dalam hidupnya, yang selalu mendampinginya. Bharti dan Man mengira bahwa ucapan RK ditunjukkan untuk Bharti. Ternyata ucapan tersebut ditunjukkan RK untuk Chandni. अपनी इंस्पिरेशन चांदनी माथुर को Bharti merasa hancur setelah mendengar itu, dan Man sangat kecewa kepada kakeknya. Tidak berhenti sampai di situ, RK juga menghina Bharti di depan wartawan. Bahkan RK tidak mengajak Bharti berfoto, karena Bharti akan terlihat jelek saat difoto. इनकी फोटो कभी अच्छी नहीं आती। Bharti sudah tidak tahan dengan penghinaan. Bharti keluar meninggalkan gedung dan menangis. Lalu Man menghampiri Bharti dan mengatakan kepada Bharti bahwa apa yang terjadi pada Bharti saat ini, Bhartilah yang harus bertanggung jawab. घर में तेरा जो हाल है ना, उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। Bharti tidak mengerti apa yang dikatakan Man. Lalu Man mengatakan, selama ini Bharti hanya diam saja dihina dan direndahkan oleh semua orang yang ada di rumah. Sekarang saatnya Bharti harus melakukan perubahan, supaya Bharti tidak terus dihina dan direndahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Man, Bharti tersadar bahwa selama ini dia membiarkan dirinya dihina dan direndahkan oleh keluarganya sendiri. Man memutuskan untuk membawa perubahan pada Bharti. Man mengambil bantuan Ria dan membuat Bharti berdandan dengan berbagai tampilan. Lalu Man mengklik gambar dari Bharti setiap pose dan setiap penampilan yang berbeda. Kemudian, Man menunjukkan foto-foto ini kepada keluarga yang kaget dan marah. RK Bhatia, Suketu, Asta, dan Gargi meminta Man untuk pergi dan kembali ke Amerika. Lalu mereka memarahi Bharti. Tidak hanya itu, RK Bhatia juga membakar semua foto Bharti, sehingga foto-foto tersebut hangus menjadi abu. Man telah mengatur agar seorang sutradara profesional bernama Chuni datang ke rumah Bharti untuk memberikan kontrak modeling kepada Bharti. Ternyata, Bharti dan Chuni saling kenal karena mereka teman di masa kecil. RK Bhatia menyuruh Bharti menolak tawaran tersebut. RK Bhatia kembali menghina Bharti dengan mengatakan bahwa tempat Bharti di dapur. क्योंकि उसकी जगह सिर्फ वहां है, इस घर के किचन में। Chuni menjelaskan kepada Bharti bahwa Bharti perlu membuat tempatnya di rumah ini dan menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia. RK Bhatia mencoba untuk merebut dan merobek kertas kontrak, tapi Bharti menghentikannya dan setuju dengan menjadi model karena Bharti sudah muak dihina dan terus direndahkan oleh keluarganya sendiri. मैं मॉडलिंग करूंगी। अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाखे। Bharti memulai permodelannya. Man melakukan makeover pada Bharti sehingga Bharti terlihat jauh lebih segar dan berbeda dari sebelumnya. Sedangkan keluarga Bharti menjadi kacau balau. Mereka berdebat karena mereka tidak dapat menangani pekerjaan rumah tangga serta tanggung jawab satu sama lain. Ratna juga mengomel karena dia harus menjaga bayi Asta, padahal dirinya bukan pengasuh, melainkan hanya seorang pelayan. Lalu Man membayar Ratna untuk pergi liburan ke kampung halamannya sampai Bharti kembali, sehingga keluarga menyadari nilai Bharti.
अब गांव का हवा खा रखना और जब तक मैं ना कहूं तब तक वापस मत आना। होल्ड दिस। Dengan wajah cantik Barty dan sikapnya yang keibuan, Barty mendapat banyak tawaran iklan. उज्जवल वॉशिंग पाउडर, भारती सारीज, कायनात, डायमंड्स। आज बहू डिश वॉशिंग बार। Man dan Chuni mengubah Barty menjadi wanita modern dan mengirimnya pulang. Keluarga Barty kagum melihat Barty berpakaian modern. यानी कि मैं स्टनिंग और ब्यूटीफुल हूँ ही, you know that. Lalu Barty menerima telepon dari orang-orang penting. Barty menerima telepon dari Dubai dan ditawari pekerjaan. Barty mengambil kesempatan ini dan membawa Man bersamanya ke Dubai. Barty tahu bahwa Man menyukai Ria, jadi Barty juga membawa Ria ke Dubai, memberikan kejutan untuk Man. Man dan Ria mengaku memiliki perasaan satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama di Dubai. Barty kembali dari Dubai dan merasa cukup kaya setelah banyak pekerjaan yang sangat melelahkan. Suketu yang sangat tertarik kepada saham ingin meminjam uang dari Barty. Jadi Suketu pergi untuk memberi Barty perhatian. Suketu bahkan memijat kaki Barty dan mengungkapkan bahwa ia perlu meminjam uang Barty. Barty memberi pinjaman kepada Suketu sebanyak 1 crore dan memintanya untuk menandatangani kontrak bahwa Suketu akan mengembalikan uang Barty dalam 15 hari. Thank you. Ternyata Suketu kehilangan uang karena saham anjlok. Saat Barty menagih uangnya, Suketu bersikap kasar kepada Barty. Suketu juga menyuruh Barty mengirimnya ke penjara jika Barty berani. Barty menyuruh Man untuk memanggil polisi. Lalu Barty mengajukan keluhan dan mengirim Suketu ke penjara untuk memberinya pelajaran. Saat di penjara, Suketu menyadari betapa dia telah berbuat salah pada ibunya. Di situ Suketu merasa bahwa tidak ada orang yang peduli kepadanya, bahkan istri dan ayahnya, karena Asta mementingkan casting filmnya dan RK menolak membayar utang Suketu kepada Barty karena menurut RK jumlah utang Suketu kepada Barty sangatlah banyak. Lalu Barty datang dan mencabut keluhannya kepada Suketu sehingga Suketu dibebaskan dari penjara. Suketu meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Barty. Istri Suketu yaitu Asta diberi peran dalam sebuah film. Tetapi setelah banyak upaya, Asta tidak dapat berakting dengan baik. Direktur kasar pada Asta, dan pada saat itu Barty tiba di tempat syuting. Barty memberitahu direktur karena telah berbicara kasar kepada wanita. Barty meminta waktu untuk berbicara dengan Asta. Direktur yang mengenal Barty memberikan izin Barty berbicara dengan Asta. Man dan Barty membujuk Asta untuk mencoba memerankan adegan itu lagi lebih baik dari sebelumnya. हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा. Setelah berbicara dengan Barty, Asta menyelesaikan adegan dengan sempurna dan sutradara jatuh di kaki Asta dalam kebahagiaan karena mereka akhirnya menyelesaikan adegan tanpa masalah. Asta menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Barty karena telah memperlakukan Barty dengan salah. Asta bertanya apakah dia bisa menyentuh kaki Barty sebagai yang pertama dan terakhir kali dia melakukannya bertahun-tahun yang lalu ketika Asta pertama kali datang ke rumah sebagai pengantin. Barty mempersilahkan Asta untuk menyentuh kakinya. Saat semua orang makan di meja makan, Gargi memberitahu keluarganya bahwa dia akan pindah untuk tinggal bersama dengan Samir. Gargi mengatakan kepada keluarganya bahwa mereka akan memiliki hubungan tanpa menikah karena Samir belum bercerai dan mereka mengadakan pesta untuk merayakannya. Keluarga Gargi menghadiri pesta dan saat menari kemudian Gargi pingsan. Ternyata Man telah memberikan obat bius di minuman Gargi sehingga Gargi pingsan. Dengan bantuan Chuni, Man mengatur studio agar terlihat seperti rumah sakit. Chuni kemudian berpakaian sebagai dokter dan memberitahu keluarga bahwa Gargi membutuhkan transplantasi ginjal. Chuni yang berpura-pura menjadi dokter menguji semua orang untuk melihat ginjal siapa yang cocok untuk Gargi. Dengan berakting, Chuni memberitahu semua orang bahwa Samir cocok untuk melakukan transplantasi ginjal untuk Gargi.
किडनी मैच हो गई है मिस्टर समीर टंडन की। Kemudian Samir dibawa pergi oleh Man dan dokter, dan Samir bertanya tentang perubahan yang akan dilakukan transplantasi ginjal dalam hidupnya. Man dan Chuni menakut-nakuti Samir, dan akhirnya Samir menolak untuk memberikan ginjalnya kepada Gargi. Samir memutuskan hubungannya dengan Gargi, lalu Samir pergi. कल मरती हो तो आज मर जाओ। Barti menampar Samir dan menjelaskan kepada Gargi bahwa jika dia tidak bisa menjaga keluarganya dan meninggalkan istri dan anaknya, bagaimana Samir akan menjaga Gargi? Chuni, Man, dan Barti memberitahu keluarganya bahwa ini hanyalah rekayasa yang telah dibuat oleh Man dan Barti untuk menunjukkan warna asli Samir, dan Gargi sekarang aman. Man memberitahu Ria bahwa ibu Man telah menemukan seorang wanita untuk Man. Ria marah dan bertanya bagaimana dengan dia. Man mengatakan pada Ria bahwa jika Ria tidak menghadiri pernikahannya, siapa yang akan Man nikahi? Jadi Man hanya menggoda Ria. Ibu Man telah memperbaiki pernikahan Man dengan Ria. Barti menerima penghargaan dan meminta suaminya untuk menghadiri penghargaan itu. RK Bhatia menolak dan menuduh Barti hanya ingin pamer kepadanya. Man melihat saat kakeknya kembali merendahkan neneknya, dan Man berteriak pada kakeknya karena memperlakukan Barti dengan salah. Gargi meminta maaf kepada ibunya dan memberinya sari untuk dipakai di acara penghargaan. Pada upacara penghargaan, Barti berterima kasih kepada Man karena telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Barti melihat suaminya di belakang ruangan dan memanggilnya ke atas panggung untuk menerima penghargaan bersamanya. Barti menyampaikan pidato tentang bagaimana wanita menghormati suami mereka, meskipun mereka terkadang memperlakukan seorang istri dengan buruk. Kemudian, RK Bhatia mengatakan pada Barti bahwa dia telah menyadari kesalahannya, dan RK meminta pengampunan kepada Barti. RK menyalahkan dirinya sendiri ketika anak-anaknya melihatnya tidak menghormati Barti dan mengikutinya. Setelah penghargaan, Man bersiap untuk pergi. Keluarga berkumpul untuk mengirimnya pergi, dan Barti memberitahu keluarganya bahwa Ria akan mengantarkan Man ke bandara. Suami Barti yaitu RK Bhatia mengatakan kepada Barti bahwa dia sangat mencintainya, dan film itu berakhir dengan foto keluarga dan sebuah lagu. Jadi itu dos alur cerita dari film Super Nani film tahun 2014. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pir milenge.